Dulu kalau saya itu naik bis itu kenalan sama orang gitu, ditanya, "Kerja di mana?" Saya guru SLB gitu, tapi saya pelan-pelan gitu, terus nanti yang itu, "Guru SMP?" Saya bilang, "Iya," saya bilang, "Ya saja," gitu, karena saya kok malu ya jadi gurunya anak-anak SLB gitu. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam Pojok Iman, kita bilang mantap. Begitu. Bergabung lagi dalam Pojok Iman yang menampilkan kisah, kasih, kehidupan dan pelayanan kita. Semoga bisa menjadi inspirasi yang meneguhkan. Hadir pada saya dua malaikat atau bidadari nih, dari mana nih ya, atau malah bodyguard saya nih. Bodyguard jatuhnya. Dua ibu, nanti kalian memperkenalkan diri, dari mana, namanya ya, punya anak berapa gitu ya, supaya kita tak kenal maka tak sayang. Langsung saja Bu, silakan. Terima kasih Romo buat kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Angela Tantiana Widiawati, yang pada saat ini saya boleh berkarya bergabung dengan SKH Sang Timur sejak 98 ya. Lumayan lama ya. Baik, saya 9 tahun menunggu kehadiran buah hati kami. Akhirnya setelah 9 tahun kosong, puji Tuhan, Tuhan memberikan rahmat kepada saya dan suami, sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan, dan sekarang usianya sudah 14 tahun, duduk di kelas akhir SMP. Bu Ya, Angel lah panggilannya. Panggilannya Bu Angel. Bu Angel dari paroki mana ya tadi belum disebut? Saya dari paroki Pinang, Gereja Santa Bernadette. Oh, Ciledug ya. Ciledug, Sekarang iya. Pinang, ya? Sekarang Pinang. Terima kasih Bu Angela ya. Sama-sama. Sekarang satunya lagi, silakan Bu memperkenalkan diri. Selamat siang, saya Maria Hartina dari paroki Ciledug juga. Mengajarnya juga sama-sama dengan Bu Angel di SKH Sang Timur, Ciledug Karangtengah. Ya. Saya di sini sudah 20 tahun ya. Dulunya di Malang. Saya memilih hidup selibat. Jadi saya sendirian, ya Romo ya. Panggilannya? Nama panggilan saya Butina. Ya. Butina. Ya. Baik Ibu Tina, paroki sama ya? Sama. Dengan Sama. Ibu Angel ya? Sama. Paroki Pinang. Pinang apa Pinang? Pinang. Pinang. Kayak pojok Pinang ya? Iya. Pajak Pinang. Pajak Romo. Pinang, pojok Pinang. Iya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, Bu Angel, Bu Tina, terima kasih ya. Hari ini kita akan sharing-sharing. Kita ini kan sedang sinode ya sebetulnya. Iya. Bapak Paus meminta kita untuk umat Allah di seluruh dunia bersinode, dan di keuskupan kita masing-masing kita dipanggil untuk perjalanan bersama merefleksikan iman. Dari mana? Dari pengalaman-pengalaman kita. Dan dalam proses sinode ini bagus tuh disapa bagi kita kaum difabel. Menarik ya diingatkan. Kita diingatkan untuk melibatkan mereka yang punya risiko diabaikan. Para perempuan, sesama yang difabel, pengungsi, lanjut usia, orang yang hidup dalam kemiskinan, orang Katolik yang tidak aktif, anak-anak bahkan remaja. Nah, hari ini Ibu mau sharing dari pengalaman Ibu, kan katanya mendampingi anak-anak yang difabel gitu ya. Betul. Gimana kisahnya itu kira-kira? Baik, mungkin saya bisa sedikit cerita dari awal. Jadi setelah saya tamat SMA Romo, kebetulan ayah saya adalah seorang
pegawai negeri, Departemen Agama, dan khususnya di Dinas Katolik. Jadi ya mungkin pikiran zaman dahulu kan biasanya senang tuh kalau anaknya itu meneruskan begitu ya, meneruskan pilihan pekerjaan orang tua gitu, dan diharapkan saya juga menjadi katekis lah pada saat itu. Nah, kebetulan saya diberi kesempatan untuk belajar di IP Malang, Romo, di bawah asuhan Romo Jansen. Nah, pada saat itu memang arahan orang tua saya itu saya pengennya di katekis jurusannya gitu. Tetapi setelah kami ada tes apa segala macam, nah saya kebetulan dapatnya itu jurusan sosial gitu. Jurusan sosial itu kebetulan di fakultas kami ada 3 jurusan, katekese, pastoral, dan sosial pastoral gitu. Lalu kemudian saya dapatnya di sosial. Nah, kebetulan Romo Jansen kami ini memang sangat concern dengan pewartaan, jelas itu, tetapi juga sangat mempunyai empati yang luar biasa kepada anak-anak ABK. Nah, bahkan Romo sudah lama mendirikan Yayasan Bakti Luhur. Jadi Yayasan Bakti Luhur itu menurut saya lengkap gitu, Romo ya. Yayasan yang punya panti yang benar-benar mengakomodir semua kecacatan dari A sampai B, kebutuhan khusus dari tunanetra, wicara, grahita, daksa, sampai laras, bahkan anak-anak yang ditinggal orang tuanya, seperti itu. Jadi beliau punya yayasan itu dan kami ada di situ. Nah, sekaligus juga Romo mencetak tenaga ahlinya gitu. Maksudnya guru-guru yang menangani, lalu kemudian tenaga-tenaga pekerja sosial yang melayani kebutuhan anak-anak gitu. Nah, kebetulan saya kok diarahkan ke sana, saya juga nggak tahu kok. Akhirnya saya tidak jadi mengikuti orang tua, tapi menuruti apa yang sudah digariskan Tuhan, dan saya merasa bahwa ini mungkin panggilan saya di sini. Dan puji Tuhan saya bisa menyelesaikan studi di sana. Studinya juga nggak gampang, dalam arti kami harus sama-sama berbaur, tinggal bersama mereka juga gitu. Jadi kami Jadi sudah kayak learning by doing gitu ya. Tapi untuk tingkat ketiga, Romo. Kalau yang 1, 2, 4, 5 kami ada di asrama. Tapi ada 1 tahun ada KKN, itu kami benar-benar ngeblend bareng, tinggal bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu. Di Malang itu? Di Malang, Romo, di Jalan Galunggung. Di keluarga-keluarga atau di satu kebetulan Romo panti? Jansen itu membuat semacam, jadi anak itu didekatkan dengan keluarga. Jadi panti-panti kecil gitu, Romo. Ada beberapa di dalam satu komplek itu, ada beberapa panti yang di situ ada ibu-ibu asramanya, lalu ada pekerja sosialnya, ada anaknya, terus ada kami juga yang setiap Sabtu Minggu Cuman kurang mendampingi bapaknya mereka. saja, ibunya banyak tapi kurang bapaknya. Ya. Ada butina tapi yang asrama cowok, Romo. Ya, kalau cowok nggak ada ibunya. Nggak ada ibunya. Bener juga Seperti ya. itu, Romo. Tapi jadi asrama ya? Ya, jadi Ada di situ ada gabung asrama ya? gabung. Iya. Gabung tinggal bersama mereka. Sabtu Minggu kami sudah Kalau mereka masih orang weekend. tuanya gimana? Ada yang dititipkan, ada yang memang ditinggal di rumah sakit, tapi Romo akhirnya mengambil dan mengasuh seperti gitu itu. ya. Jadi ya, Dan proses live-in itu membuat ibu makin jatuh cinta. saya merasa begitu. Sampai akhirnya bekerja pun akhirnya ya Kerjanya sekarang di mana? saya sekarang di SKH Sang Timur Apa gitu. itu? Sekolah SLB seperti Oh. SLB Kalau itu di semacam Provinsi Banten itu kan SLB itu kayak SKH gitu. Oh. disebutnya SKH, sekolah Sekolah khusus. khusus. Oh. Iya. Sekolah khusus. Tapi sama dengan SLB. SLB sebetulnya. Gitu. Iya. Kalau di Tapi Indonesia juga rata-rata SKH, SLB, ya. kalau di Banten Sekolah khusus. Sekolah iya, khusus. SKH seperti itu. Wah, luar biasa Nah, ya. dengan begitu akhirnya saya terpanggil dan akhirnya puji Tuhan mendapat bisa bergabung di Sang Timur. Lalu kemudian ya karena background kami ada katekesenya juga kan, Romo. Selain materi-materi pelajaran-pelajaran sosial khusus untuk anak-anak itu, kami juga mendapatkan katekesenya, ada dasar-dasarnya pastoral segala macam, adalah sedikit gitu. Jadi memang di situ kami juga dipercaya untuk bisa menemani pendampingan iman untuk anak-anak di sana. Dan kebetulan satu sekolah kami ada saya, ada Butina, ada Buni, ada Bu Dwi. Nah, yang kebetulan Bu Rosa, kebetulan background kami sama-sama alumni IPI. Oh, semuanya. Ketemu Kebetulan. tidak sengaja. Iya, itu Ketemu tadi. di sana Itu loh kok sudah- sudah ada itu adik-adik setelah saya Iya. gitu. Jadi teman satu alma mater. Iya. Iya, jadi di situ kami ya akhirnya
dan kebetulan untuk menanggapi semua kebutuhan anak-anak dalam hal perkembangan iman, Romo. Jadi pada saat 2014 kami berusaha untuk supaya anak-anak kami, walaupun anak-anak ABK yang penuh dengan segala kekurangan, tapi secara iman mereka boleh dilengkapi. Gitu. Jadi kami bersama-sama dengan guru-guru yang lain tentunya ya, itu berusaha untuk menyelenggarakan, atau dalam arti apa ya, mengorganisir supaya sakramen inisiasi, baik itu nanti ada yang biasanya begitu Romo, kalau kita ada krisma pasti ada yang belum baptis tapi pengen Katolik gitu kan, jadi otomatis mereka tetap kita fasilitasi. jadi harus ada sakramen baptisnya, harus ada komuni pertama dan diakhiri dengan krisma. Waduh, Ya, keren gitu. ini. Kerjasama dengan sekolah lain. Yang pertama itu kami kerjasama dengan sekolah Pangudi Luhur SLBB dengan Triasih yang di belakangnya Sang Timur Tomang dan sekolah Patmos. Itu kami bersama-sama bekerja sama akhirnya menghantarkan 81 anak ABK boleh menerima sakramen krisma di tanggal 14 Mei 2014. Kemarin itu ya, belum pandemik 2014 ya, jauh sebelum pandemi. Oke, Bu Angela merumuskan mengenai pendampingan difabel ya, anak-anak ABK ini, dan mereka juga punya fasilitas untuk pembelajaran iman ya, katekese, inisiasinya. Bu Tina sekarang coba Bu, tantangan apa untuk mungkin dilanjutkan Bu Tina yang 2020 itu nanti. Oh ya. Untuk saya kalau tantangannya ya memang kemampuan anak-anak seperti itu kan tidak sama, ada yang berat, ada yang ringan, dan ada yang sedang gitu. Jadi beratnya di mana itu? Beratnya kalau anak-anak yang berat itu kan suka tantrum itu apa, menyerang gitu, kemudian ya agresif ya, berat gitu kan, bisa kalau yang berat loh, tapi biasanya itu sudah dari orang tua juga sudah mengatasinya dengan diikuti dengan terapi gitu. Tapi kalau kalau yang ringan bisa kita nggak terlalu berat gitu. Tapi kalau yang itu tantangannya gitu. Terus kemudian sama orang tua kan ada yang sudah menerima, ada yang belum menerima. Lah itu proses untuk menerima itu sangat panjang gitu. Biasanya kalau awal-awal gitu teliti sekali dia kalau di sekolah ya. Apa-apanya perkembangannya sampai sedetail-detailnya itu diikuti gitu. Tapi lama-lama kan sudah para orang tua sudah bergaul dengan dengan orang tua yang lain, mungkin sudah saling sharing, sudah saling menguatkan. Nah itu lama-lama agak kendor gitu, sudah agak menerima, mungkin kalau lama-lama sudah menerima gitu. Tapi kalau awal-awal memang menerima anak seperti itu kan memang susah ya. Gampang-gampang iya. Susah ya, atau susah-susah gampang. Oke. Pengalaman menarik apa yang Bu Tina selama ini? Nah, saya itu kan kalau saya dulu itu tidak tertarik sama sekali untuk menjadi guru gitu. Guru apa saja. Kan udah sudah ditumbuh gitu, sudah tumbuh. Kalau saya itu pertentangan. Ya, kan saya di Malang sudah bekerja 3 tahun di Bakti Luhur gitu. Saya kepengen nganggur gitu. Terus saya cari kerjaan di mana-mana gitu, tidak diterima gitu. Akhirnya saya ini memang panggilan saya gitu. Akhirnya teman-teman saya yang di Malang gitu telepon, ayo sini banyak les-lesan ini gitu. Akhirnya saya meniti kembali untuk saya menjadi tenaga freelance, jadi guru les selama 3 tahun itu. Jadi guru les itu ya sudahlah, mempelajari mengajar anak-anak yang baru itu kan, kalau anak autis gitu kan bisa sampai jatuh bangun itu bersama-sama gitu, sama mamanya sama saya gitu kan, masih sulit sekali gitu. Tapi lama-lama saya nikmati saja, pokoknya ya pengalaman untuk untuk les itu kan banyak sekali. Tapi ya saya nikmati, ternyata saya dipanggil gitu. Tapi saya tidak bisa kalau freelance saja, saya tidak punya komunitas ya. Kalau tidak punya komunitas, saya mau ada apa-apa tidak bisa diskusi gitu. Akhirnya ada teman saya, tapi bukan Bu Angel, telepon saya tuh kirim surat gitu, kalau di Sang Timur ada ada lowongan gitu. Ya saya terus ke sini, ternyata ada adik-adik kelas saya gitu. Ya. Jadi semakin menguatkan. Kemudian adik kelas, saya adik kelas. Adik kelas saya. Lebih tinggian kakak. Tinggian, tapi tuanya tetap saya. Gitu ya ceritanya. Jadi
sesuatu yang konten. Iya. Tapi kan jurusannya sama nggak Sam- Bu Angel? tidak sama. Saya yang lebih Sosial kan tadi. sosial pastoral itu ada Bu Tina Speech terapi dan tunanetra. Saya Oh, mengajar lebih ke speech situ. terapi, Speak terapi ya. tuna tuna bicara itu, tuna Kalau saya bicara. lebih ke apa Terapi anak-anak bicara. Grahita, Oh, yang Grahita C ya, yang C memang. ya. Iya. Berarti Ibu yang ngajarin bahasa isyarat. Ya dulu bahasa isyarat, kemudian braille juga, tapi sekarang sudah lupa semua karena saya sudah beralih ke C. tunagrahita Iya, ke nggak C. dipakai. Ya. Oh ya. Kalau A itu kan tunanetra, B tunawicara, C tunagrahita, D tunadaksa. Gitu kalau SMP. Luar biasa ya berarti. Kalau Ibu juga punya pengalaman di mana Pak? Tantangannya apa? Tantangannya yaitu Romo, yang terutamanya lebih ke arah sakramen inisiasi itu ya, memang tidak mudah untuk bisa bekerja apa anak-anak itu boleh di Ajari iman. diajari iman itu pasti ya Romo, karena kalau anak-anak kami itu lebih ke arah harus ada visual dan harus ada sesuatu yang dilihat terus dipegang gitu. Iya, iya, Nah, jadi betul. pada saat terutama untuk kepengenalan komuni pertama itu hosti itu benar-benar harus ada wujud hosti, lalu gimana caranya menerima itu diberikan semua diajarkan seperti itu. Lalu kemudian untuk pengetahuan tentang iman yang lain itu ya kami harus membawa alat-alat peraga dengan visual begitu, seperti itu. Alat peraganya khusus atau kita siapkan juga ya? Kita siapkan Romo, untuk kan gambar-gambar itu kan tidak ada, kita harus membuat semuanya seperti itu, harus dibuatkan, didekatkan, kalau misalkan bendanya bisa dipegang ya kita bawa. Awalnya Kita- kaget nggak pengalaman yang awal-awal ngajar gitu? Untuk anak-anak ya pasti Romo, terutama kalau di kelas sih kita bisa handle kan, kita cuman paling anaknya paling banyak 6, rata-rata 3, 4 seperti itu, jadi masih bisa direkuh lah istilahnya. Tapi kalau ngajar ini kan banyak kita, jadi memang harus berapa banyaknya? yang waktu itu 81 sama yang Krisma yang kedua 55. Oh ini karena dikumpulkan. Ya, Iya. dikumpulkan dari beberapa Sakramen bersama-sama. inisiasi. Iya. Ya. Jadi kami mengajarnya ya berlima gitu, satu ngajar yang lain megangin kayak gitu. Ya, terutama yang ngajarkan yang dari IP, Dari IP, gitu. Kami ya. berlima di situ ya. Seperti dulu kan kalau di IP dulu kalau hari Sabtu Minggu itu kan weekend gitu. Jadi kami bernostalgia gitu. Tapi Berkumpul lagi, tapi bersyukur bisa bertemu gitu. Tapi ya puji Tuhan ada yang selama kita latih susahnya minta ampun. Tapi pada hari hanya Iya. sangat sangat mudah. Udah, Tapi ya, Mak. biasanya ada juga yang sangat mudah, pada hari hanya tantrum. Sampai lari kemana harus Iya. ditangkap, harus dikondisikan lagi ya, seperti itulah. Tantrum. Mungkin Tantrum. istilah baru supaya tahu. Tantrum itu adalah pengalaman Ya, dia agresif gitu. agresif. Iya. Iya, jadi bisa Tantrum sebutnya. Tantrum ya pada saat dia Tantrum apa Tantrum. Oh, tantrum. Tantrum. Ya, tantrum. pada Dia- saat anak itu merasa tidak Romo Tidak tidak nyaman. nyaman, sehingga dia maunya ya bisa agresi, bisa memukul, mencakar gitu orang-orang yang terdekat gitu, Oh, seperti gitu ya. itu. Tapi pendek kata ketika ibu ngajarin mereka itu mereka paham. Terus Bagaimana terang ukuran kadang-kadang pahamnya? itu paham dan tidak paham itu Ya. seperti itu. Kadang hari ini paham gitu, tapi besok Benar. ditanya lagi mungkin sudah Iya, lupa lagi, gitu. iya. Tapi ya kami kan sudah maklumi gitu kalau ya memang seperti itu Jadi kita kan. tuntutannya nggak bisa disamakan dengan yang lainnya ya. Yang Iya, reguler yang gitu ya. reguler Kalau enggak, tidak. Ya. Sepengalaman saya tuh lebih pada ini ya. Selain mereka memang ada keterbatasan, tetapi memang ada batas usia di mana mereka bisa berkembang ya Romo. Kadang-kadang maksudnya kita ajarin gitu, terus gitu. Kadang-kadang ya berhasil, tapi kadang-kadang seperti Betina tadi bilang lupa juga gitu loh. Ya. Tetapi pada saat kita ulang, tapi ada yang berhasil dan paten. Maksudnya dia Tahu-tahu menjadi dia ingat gitu loh. Yang jadi- sudah lama sekali dia ingat gitu. Saya dengar mereka ini cerdas loh sebetulnya. Ya. itu beda lagi Romo. Beda Jadi lagi. kalau yang kami kami ajari atau yang ada di sekolah kami itu lebih pada kognitif sedang dan ringan. Oh. Nah, sedang dan ringan. Sedangkan kalau yang Romo bilang tadi seperti misalnya autis nih, kok ini ada autis yang pintar ada yang enggak? Ya memang kadang-kadang autis itu kognitifnya berbeda. Kadang mereka memang ada di bawah batas rata-rata, tapi ada juga yang di atas rata-rata. Di atas Seperti rata-rata. Itu satu kelas itu Romo itu kemampuannya berbeda-beda gitu. Walaupun hanya ngajar 6 atau 7 anak gitu, tapi kan lain-lain itu pelayanannya itu kan berbeda-beda gitu. Jatuhnya individual, Iya. klasikal tapi individual. Oh, Kadang-kadang. tapi umur sama ya mereka ya.
Bisa Kalau hampir, dalam kategori Ya. gitu. hampir, tapi nggak juga ya, Bu Tina Enggak ya. juga, Nggak. ya. Karena kan cuma Kognitifnya dilihat ya, Romo iya, lebih iya. kognitifnya. Pengalaman membahagiakan apa yang Ibu alami sekarang setelah Ibu akhirnya nggak pengangguran lagi nih ya, bekerja dan melayani Kalau anak saya- difabel. Kalau saya sudah tahapnya itu saya sudah mengimani kalau ini panggilan Tuhan. Kalau karena dalam Injil saja kan di Yohanes 9 ayat 3 itu kan apa itu? anak ini buta bukan karena dia, bukan juga orang tuanya, tapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Itu kan seperti itu, Tuhan aja berbicara seperti itu untuk anak-anak itu, kan berarti untuk orang tuanya juga melengkapi gitu. Guru-gurunya pasti juga ini dipilih juga, ya. dipilih secara spesial oleh Tuhan gitu ya. Jadi saya Bu Tina ya, Yesus ya. Iya. Malah yang ngendi-ngendi golek kerjaan radi tompo. Jalan saya Tuhan soalnya kadang mau berputar, melarikan Romo. diri. Kita Iya. kan sudah sekolah apa tentang anak-anak seperti itu, tapi saya sebetulnya mau melarikan diri, nggak jadi guru SLB gitu, nggak mau jadi anak gurunya anak-anak itu. Ternyata ya nggak Malah diterima di ini mana-mana gitu. Akhirnya dipanggil lagi. Oh memang ya, kalau Memang ini itu jalan jalan saya hidup. gitu, mungkin panggilan saya gitu. Iya, lari. Jalan Tuhan berputar. Iya. Kembali ke Karena kan titik nol. sekolahnya udah bener kan. Iya. sama kan? Iya benar sih, Romo. Terus ketika menyadari itu, pengalaman syukur apa juga yang Ibu Angel juga alami? Saya mensyukurinya lebih pada gini, Romo. Belum tentu juga saya di tempat yang lain saya mendapatkan hal yang saya alami saat ini gitu. Jadi saya mengimaninya bahwa apa yang saat ini terjadi bukan sebuah kebetulan gitu. Saya sudah disetting dari awal gitu. Dengan segala, karena sekolah di IP itu tidak mudah, Romo. Ya. Jadi kayak kita tuh Seperti kan OVC juga, OVC seperti tiap hari. flutter-flutter. Iya, tiap Atau hari. biarawati suster. Iya. Seperti itu jadi OVC. Papa saya kalau bilang itu kawah apa condro di muko gitu. Jadi kalau misalnya sudah keluar dari sana udah ini. Jadi saya merasa bahwa memang Tuhan sudah atur hidup saya dari saya Ya. pemilihan jurusan sampai dengan pekerjaan yang saya Ya. tekuni sekarang ini. Dan saya merasa mungkin karena bertambahnya usia, dulu saya terlalu idealis. Jadi kalau apa-apa sering kurang sabar. Dan belakangan ini saya merasa 5 tahun belakang saya merasa lebih enjoy, lebih melewati semua tugas-tugas yang diberikan kepada saya gitu. Saya sudah oke, saya coba untuk jalan. Tapi kalau dulu mungkin Bu Tina tahu, kalau misalnya saya dikasih tantangan dijadikan apa yang saya nggak suka, bisa nangis itu Romo saya gitu. Rasanya kok aduh kenapa harus ini, kok berat ya ke depannya gitu. Tapi ya belajar Nangis dari juga ya, pengalaman. pakai nangis juga. Pakai nangis Romo. Jujur saya orangnya melo sih memang gitu. Saya merasa waduh abot banget, nggak bisa Abot, banget ya. gitu. Tapi sekarang mengasihkan kan ya. Sekarang Ini ada Tina juga, ya pengalaman Romo. Dulu kalau saya itu naik bis gitu, itu kenalan sama orang gitu, ditanya kerja di mana, saya guru SLB gitu, tapi saya pelan-pelan gitu. Terus nanti yang itu guru SMP, saya bilang ya saja gitu, karena saya kok malu ya jadi gurunya anak-anak SLB gitu. Tapi sekarang kebalikannya, saya kalau ditanya gitu, saya guru anak-anak berkebutuhan khusus gitu dengan bangga, dan saya menerangkan dengan panjang lebar supaya yang saya ajak ngomong itu tahu tentang anak-anak, keberadaan anak-anak seperti itu gitu. Iya. Beda yang dulu kan, kalau dulu itu kan dulu loh. Kayak ada stigma gitu ya. Iya. Atau bahwa sekolah ini sekolah yang mungkin bisa dibilang lain gitu kali ya. Tapi sekarang enggak lah, sekolah sama, justru mereka ini adalah sekarang umat kita mulai juga, saudara kita juga. Maka untuk kami kan juga umat berkebutuhannya khusus ya. Mantap sekali, tanpa terasa obrolan kita jadi panjang juga ya. Menarik karena lucu-lucu semua. Harusnya sendiri-sendiri nih tadi. Nggak berani sendiri. Nggak berani ya. Udah besar aja kurang berani. Apalagi saya masih kecil. Baik Bapak Ibu sedang terkasih, inilah kisah kasih pengalaman mereka sebagai guru-guru umat berkebutuhan khusus, atau kita sebut saudara-saudari kita difabel. Menarik ya, memberi kekuatan, inspirasi. Ada pesan nggak ya untuk orang tua ya? Iya.
Baik untuk papa mama dari anak-anak yang berkebutuhan khusus atau difabel, jangan berkecil hati. Kita bisa bekerja sama, kita jalani semua dengan bergandengan tangan untuk menghantarkan putra-putri kita untuk mendapatkan semua yang terbaik, baik dalam perkembangan iman, dalam perkembangan juga akademik mereka, ataupun skill-skill yang lain. Jangan pernah merasa sendirian. Kita bersama-sama bergandengan tangan selalu. Amin. Sinodus nih ya, gandengan tangan jalan bareng. Harus kan? Romo, harus nggak bisa Terima kasih sendiri. Bu Angel. Kalau Bu Tina? Iya. Kalau untuk saya berterima kasih dulu sama teman-teman di SKH di Sang Timur ya, yang sabar-sabar dan kompak dengan kami semua. Suster, terima kasih. Jangan lupa mungkin ada yang di sekitar Karangtengah, Ciledug itu kalau mau di sekolah di SKH Sang Timur kami menerima dengan senang hati. Ya. Kemudian untuk para orang tua jangan berkecil hati karena orang tua adalah pilihan Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan, namun orang tua juga dipilih untuk menjadi orang tua bagi anak-anak spesial kita. Untuk anak-anak, semoga anak-anak lebih bersemangat dan selalu giat belajar. Gitu. Amin. Ya. Pesan untuk saya apa ya Bu? Sehat selalu Romo Sehat, supaya ya. podcast pojok Semangat. imannya terus Kalau jalan mau Rudi, terus. semangat. Lupa share, subscribe, And tonton like and iklannya comment. juga, tonton Iya, iklannya, iya. jangan di skip. Iya. Kalau di skip ya Ya begitulah. kita nggak semangat nih, semangat, tetap semangat terus ya. Pastilah Romo. Karena Rudi inti masih semangat pojok terus. iman ini kita berkisah kasih ya tentang cerita-cerita kehidupan, maka bagi kita ini sebuah sharing yang semoga memberi inspirasi. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sudah terkasih, makan ketupat, minumnya jus, kita jawab cakep. Tetap semangat melayani Yesus. Pojok Iman. Pojok Iman.